kasih. Ya, saya percaya semua keluarga di Philadelphia dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan hari ini kita bersuka cita karena ini adalah tanggal 1 Januari tahun 2022. Wow, luar biasa sekali penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ya. 1 tahun berlalu, 2021 sudah berlalu, dan hari ini adalah tahun 2022. Untuk itu, karena saat yang berbahagia, kita pakai momen ini. Kalau tadi malam kita sudah berdoa secara keluarga untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita, ya, sekarang kita akan mengawali hari dan kita akan mendengar pesan Tuhan yang akan disampaikan melalui Bapak Gembala pada saat pagi hari ini. Untuk itu, dimanapun keluarga Philadelphia berada, yang saat ini berada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita boleh cuci muka dulu, mungkin yang baru bangun, dan kita akan siapkan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Baiklah, tentunya saat ini saya tidak sendiri, tetapi telah hadir bersama saya di sini Bapak Gembala kita, Abah Daniel. Silahkan Abah, boleh masuk. Ya. Oh, shalom Philadelphia, family yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki tahun baru. Kita masuki dengan penuh sukacita ya. Amin. Ya. Baik, sesuai dengan tema, yaitu hari ini mengawali tahun terobosan ilahi, Divine Breakthrough ya. Untuk itu kita mau dengar nih apa pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin sesuai tema yang sudah dibagikan ya Abah ya. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan tentang lihat, dengar, dan jangan takut. Ya, Ya. jangan takut. Jangan takut, kemudian lihat ya. Iya, jangan takut, lihat, dan kita akan melakukan itu. Oke, baik. Sebelum mengawali, mari kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita akan angkat pujian Bapa Surgawi. Dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kita katakan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu,
bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Syukur bagi Engkau, Indah rencanamu bagi kami Tuhan. Bapa Surgawi, Kami yang bersyukur Atas kepadamu kasih Tuhan. dalam Kami puji Engkau. Haleluya. Kami tinggikan namamu Kami Tuhan. tidak takut, sebab Engkau Engkau beserta kami. baik, sungguh baik Yesus. Kami buka hati kami buka mata kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Syukur. Haleluya, haleluya. Saat ini dimanapun keluarga Philadelphia berada dan menyimak, kita akan memaknai bersama pesan Tuhan yang akan disampaikan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar ini bukan sebagai sebuah rutinitas, tapi sebagai sebuah perkataan Tuhan. Sebelum kita menyongsong tahun ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila Engkau tak Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu, Berjalan dalam roh. berjalan-jalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan.
Tuhan. Berbicara Engkau melalui hamba-Mu, Gembala kami, Abah Daniel. Kami percaya hikmat Tuhan yang luar biasa telah mengurapi, melingkupi Abah Daniel. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya kasih dalam Tuhan, keluarga Philadelphia. 2 malam, 2 hari berturut-turut saya memberikan renungan. Malam tahun baru kita diajak untuk membaca Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14. Kalau kita membaca di dalam ayat itu, periskop itu, kita mengetahui bahwa semua yang terjadi itu ada di dalam skenario Tuhan. Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan yang menggerakkan hati orang Mesir untuk memberikan banyak hal kepada umat Tuhan yang dipimpin oleh Musa. Tuhan juga kemudian yang menyatakan kuasanya dengan 10 tulah yang begitu dahsyat, yang membuat umat Tuhan dan dunia kagum pada waktu itu kepada Allah. Sehingga kemudian Fir'aun memiliki kelembutan hati, mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Tapi 3 hari perjalanan berikutnya, Tuhan juga yang menyuruh mereka berkemah di padang gurun, di tepi laut di Berau, dan di pegunungan Migdol, dan di Pihahirot mereka berkemah. Sehingga praksis mereka tidak ada lagi tempat. Ada padang gurun. Kenapa betul padang gurun? Sebab mereka hampir 2 juta orang yang dewasa. Kemudian mereka menghadap laut Tiberau untuk menyeberang sebenarnya. Tetapi pada waktu yang sama Allah mengeraskan hati Fir'aun juga, untuk kemudian mereka bergerak dengan 600 pasukannya, keretanya, untuk menyerang bangsa Israel yang sedang berada dalam keadaan terpojok itu. Saudara perhatikan di sini, kalau kita melihat secara keseluruhan peristiwa ini adalah sebenarnya gambaran umat Israel yang setelah 400 tahun dalam perbudakan di Mesir, dan sekarang mereka mau melepaskan, masuk, bebas keluar dari perbudakan itu. Tetapi Tuhan izinkan di hari pertama, tepatnya pada hari yang ketiga, menikmati goncangan, menikmati satu peristiwa yang membuat mereka tidak paham. Nah saudara, ini gambaran dari hidup kita hari ini. Ketika kita belajar Divine Breakthrough ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin hari ini kita melewati tahun 2021, mengakhirinya dan mengawalinya dalam satu keadaan yang menakutkan, mengerikan, ketidaktahuan. Mari kita belajar pada hari ini. Saudara, ketika umat Tuhan sedang berkemah, tiba-tiba mendengar deru kereta kuda, kereta perang. Bahkan cuma mendengar deru, tapi melihat kepulan debu begitu luar biasa. Apa yang terjadi pada waktu itu ketika mereka di tepi laut? Saudara perhatikan, mereka mengalami ketakutan. Kenapa? Wajar. Kenapa? Karena nggak ada jalan keluar sama sekali. Ujian tadi mengajarkan kepada kita ini dalam Keluaran juga. Keluaran 33 katanya, engkau tidak bersamaku, aku nggak mau berjalan. Waktu itu Tuhan bilang kepada Musa, berjalanlah dengan bangsa ini, aku akan memberikan negeri itu, tapi aku nggak ikut jalan. Saudara, tapi kata Musa, aku nggak akan berjalan, kami nggak akan berjalan tanpa engkau. Sebab kenapa? Bagi Musa itu ternyata bukan materi yang menjadi tujuannya. Bagi Musa yang dipentingkan adalah bukan masalah sampai kepada tujuannya, tapi bagi Musa yang paling penting adalah penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman. Ketika Tuhan beserta dengan dia, tidak ada yang mustahil. Selalu ada terobosan, selalu ada jalan keluar, selalu ada pemecahan, selalu ada pemulihan, selalu ada pelipat gandaan, bahkan selalu ada pemisahan. Inilah Divine Breakthrough yang menjadi tema kita di tahun 2022 ini. Saudara perhatikan, bangsa Israel apa yang terjadi? Mereka mengalami ketakutan. Wajar sebenarnya, ya kan? Tetapi dari ungkapan mereka, Alkitab mencatat mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini seruan doa atau seruan komplain masalahnya, ya kan? Bisa saja seruan doa, bisa saja seruan komplain kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Tetapi juga ternyata karena mereka takut untuk menyalahkan Tuhan, akhirnya mereka menyalahkan Musa. Ketika mereka berkata, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Lalu berikutnya kata mereka, kami lebih baik tinggal di sana dan bekerja di sana. Padahal
Tuhan menyuruh Musa ke Mesir itu karena Tuhan mendengar teriakan umat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara perhatikan di sini, bukankah ini kadang kita juga mengalami, selesai mengalami kemuliaan dari Tuhan, pengangkatan dari Tuhan, ada masalah sedikit saja kita kalah. Coba kita renungkan di tahun 2021 ini yang sudah kita lewati dan hari ini. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam tahun 2001. Tapi kadang-kadang pertolongan Tuhan yang besar, yang hebat itu dikalahkan hanya karena kesulitan yang sedang dihadapi. Makanya ada istilah kan, kemarau 1 tahun hilang oleh karena hujan 1 hari. Saudara, Musa juga, kalau pertanyaannya apakah Musa mengerti? Saya sangat yakin Musa juga pasti tidak mengerti. Musa juga tidak paham kenapa Tuhan membawa kepada situasi itu. Musa juga nggak paham kenapa dibawa kepada situasi itu. Tapi di dalam pikiran Musa, di dalam hati Musa, Musa juga takut. Cuma ketakutan Musa itu dikalahkan dengan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan itu. Maka ketika Musa tidak paham juga, tapi yang satu yang ada dalam benak Musa adalah Musa tahu bahwa Tuhan pasti menyelamatkan mereka. Ini langkah iman yang harus kita miliki. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita belajar kenapa bangsa Israel takut, padahal 10 tulah itu sudah dinyatakan dengan hebat. Saudara perhatikan di sini, ketakutan bangsa Israel bukan menunjukkan bahwa mereka belum melihat mujizat, belum melihat karya Tuhan. Ketakutan mereka karena ini membuktikan kurang iman kepada Tuhan dari kehidupan mereka. Iman mereka selalu berfokus kepada mujizatnya, bukan kepada sumber mujizatnya. Mereka pulang berangkat ke tanah perjanjian bukan karena kagum kepada Tuhannya sebenarnya, karena mereka membawa barang bawaan yang begitu hebat. Mereka bersuka cita memuji Tuhan karena penuh sangunya, penuh ongkosnya, penuh semuanya. Tapi dalam konteks yang seperti itu, kembali Musa menguatkan mereka dengan kata-kata yang begitu indah. Jangan takut, tetap berdiri, menantikan keselamatan. Lihat, kata Musa, keselamatan yang Tuhan mau nyatakan pada hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan pernah kamu lihat sendiri. Saudara, kenapa di situ ditekankan orang Mesir atau orang Mesir? Dalam konteks itu, orang Mesir ini berbicara tentang gambaran tentang kematian sebenarnya. Gambaran tentang masalah, gambaran tentang persoalan, gambaran tentang penderitaan. Kenapa? Kalau mereka menyerang kan mati karena tempatnya laut. Kalau mereka menyerang kan mereka akan mengalami penderitaan. Saudara, ini kasih dalam Tuhan. Nah, dalam konsep seperti itu Tuhan katakan, Musa katakan, nantikan Tuhan, lihat, kita memang sudah tidak bisa apa-apa, kita sudah tidak mampu apa-apa. Tapi ayat yang ke-14 berkata, kamu akan diam saja dan Tuhan akan berperang ganti kamu. Ini yang disebut dengan divine breakthrough. Saudara perhatikan, terobosan ilahi, pemulihan ilahi, jalan keluar ilahi, solusi ilahi yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Ketika mereka hampir musnah diserang, Alkitab mencatat waktu Musa berserah kepada Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan tidak membuat sesuatu lebih hebat dulu, tetapi Tuhan berpindah tiang awannya. Harusnya ada di depan, tiang awan pindah ke belakang, sehingga orang-orang Mesir tidak melihat apa yang dikerjakan orang-orang Israel. Mereka tahu ini malam. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menyuruh Musa memukulkan tongkat. Apa yang ada pada Musa? Tongkat. Ini tongkat biasa. Saudara perhatikan, untuk mengawali tahun baru ini, ayo kita mau belajar. Jangan kemudian obsesinya saya harus punya yang besar dulu, yang hebat-hebat dulu.
modal yang gede dulu. Tapi Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Tongkat, itu tongkat biasa, tongkat yang sering dipakaikan, bahwa itu adalah potensi yang kita miliki. Tapi kalau itu diserahkan kepada Tuhan, tongkat yang hebat, yang mulai biasa itu ternyata bisa menghasilkan mujizat. Bukan tongkatnya yang hebat, tapi ketaatan Musa ketika dia memukulkan, suruh mukul tongkat ke laut, ke pantai itu. Musa tidak bertanya apa-apa, Musa tidak melakukan pernyataan apa-apa. Dia melakukan firman itu, dan kemudian terjadilah. Makanya hanya sekolah minggu kan yang selalu menanyakan terus, ini kenapa ya? Sekolah minggu kan selalu bernyanyi kan, bagaimana cara Musa melewati laut kosong, bagaimana cara Musa lewat laut kosong, berjalan bukan, berlari bukan, berenang juga bukan. Lalu bagaimana caranya? Dan Allah meniupkan angin berhembus terus menerus hingga memisahkan. Itu cara Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Firman Tuhan besok ada satu kalimat yang indah, pepatah yang indah. Mungkin penderitaan kita itu lama, lama, tetapi tidak akan selamanya. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolong kita menikmati divine breakthrough. 2021, ayo kita mau belajar apa yang harus kita lakukan yang ada di dalam hidup kita. Yang harus ada dalam hidup kita adalah seperti apa yang ada di dalam ayat yang ke-14, berkata, kamu akan diam saja dan Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini, ketika kita menghadapi persoalan seperti bangsa Israel, kita sudah melewati 2021, tapi mungkin masih ada persoalan. Kita mau bilang kepada persoalan itu, kalau Mesir itu lambang dari persoalan, gambaran dari masalah dalam konteks firman ini, ayo kita belajar. Kalau dalam Alkitab bilang orang Mesir yang kamu lihat sekarang ini tidak akan kamu lihat lagi, maka kita berani berkata, masalah, persoalan, kesulitan yang aku lihat hari ini tidak akan pernah aku lihat lagi. Sebab 2022 aku akan menikmati terobosan dari Tuhan. Kenapa? Meskipun aku tidak mampu, Tuhan pasti akan memampukan. Karena Dia bilang, engkau akan diam dan Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Caranya bagaimana bisa begitu? Jangan takut. Sebab ketakutan itu apa? Ketakutan akan melemahkan pengharapan dan iman kita. Saudara perhatikan, kalau kita sudah masuk di 2022, jangan lagi melihat kesulitan-kesulitan 2021. Kita akan menjadi takut, khawatir, kita was-was. Kenapa? Sudah ada varian baru katanya. Saudara, tapi kan kita tahu bahwa setiap hal yang terjadi itu selalu memunculkan sesuatu yang baru. Ada profesor, ada ahli-ahli baru. Dulu orang sakit panas itu cukup dikasih air dari dadap seret, lalu kemudian obat sakit lain bodrek, lalu kemudian insana, sekarang paracetamol, sanmol, macam-macam. Ya kan, antivirus sekarang ada lagi, tapi pasti Tuhan udah siapkan. Kenapa saudara perhatikan di sini? Jangan takut, karena ketakutan itu akan melemahkan pengharapan kita dan akan melemahkan iman kita. 2022, ayo kita pandang. Ketika Petrus berjalan di atas air itu masih gelombang loh, air itu belum reda loh. Ketika dia bilang, kalau engkau itu Tuhan, izinkan aku datang kepadamu. Yesus tidak memasang kayu, Yesus tidak memasang batu, ayo jalan. Dan itu masih gelombang loh, belum selesai. Gelombang rendah itu waktu Yesus naik ke perahu. Saudara perhatikan, tapi kenapa Petrus bisa berjalan di atas gelombang itu? Karena imannya tertuju kepada Tuhan. Tuhan tetap izinkan gelombang hidup itu ada di dalam hidup kita. Tidak ada orang percaya yang tidak mengalami gelombang itu. Tapi Tuhan inginkan kita mampu berjalan di atas gelombang itu. Belajar seperti Musa, menaruh pengharapan kepada Allah. Mesir melambangkan masalah, dan masalah itu tidak akan ada lagi, kata firman itu. Mari kita belajar artinya masalah yang 2021. 2002 kita tetap akan menikmati itu, tapi kita akan bisa melewatinya. Inilah divine breakthrough. Artinya apa? Divine solution, divine resolution, divine break, divine splitting, divine vision yang akan terjadi di dalam hidup kita jika ada persoalan berat. Saudara perhatikan, jika ada persoalan berat, apa yang harus dilakukan?
Mungkin penasehat-penasehat yang jahat ya akan datang dengan bisikan, udahlah berbaring saja, menyerah saja, terus mati saja. Saya perhatikan di sini. Tapi Allah ingin kita memiliki keberanian yang membuat kita berseri-seri, yang membuat kita bersuka cita, bahkan di saat terburuk sekalipun. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan memberikan sukacita dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah makanya Musa ketika suruh berjalan dengan janji akan diberikan, Tuhan tidak ikut berjalan, tapi Musa tidak mau. Kenapa? Musa rindu bersuka cita dalam kasih dan kesetiaan Tuhan. Ayo kita berjalan 2022 ini juga dengan kasih. Kalau kita menikmati bisikan udah mundur saja, kembali saja ke jalan duniawi, ya kan? Lalu mungkin ada Anda tidak layak, Anda tidak bisa, Anda terus digocok begitu. Saudara, jika kita anak Allah dan tahu bahwa bisikan itu, maka kita tidak akan mengikutinya. Minggu yang lalu kita sudah belajar. Kenapa? Karena kalau kita anak Allah kan berarti kita menjadi saudaranya Tuhan Yesus. Dan kalau kita anak Allah maka kita menjadi ahli waris dari semua janji Tuhan. Kenapa? Karena persetujuan ilahinya justru akan mengajak kita berjalan semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara bisa lihat, baca dari Mazmur 84 ayat yang ke-7. Kita harus berjalan semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin ada goncangan, semakin melekat kepada Tuhan. Bayangkan iman perwira di Kapernaum yang mungkin yang belum pernah masuk ke ruang kudus, tapi dia punya iman yang begitu hebat. Ketika hambanya hampir mati, dia betul-betul melekat sampai waktu Yesus mau datang pun dia menyadari tidak layak. Dia hanya katakan, cukup katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Ini iman yang hebat. Saudara perhatikan di sini, apa yang membuat dia bisa begitu? Kita bisa berdiri tegak. Yang pertama, berdiri tegak. Berdiri tegak untuk apa? Untuk memperbaharui kekuatan kita dan demi kemajuan yang lebih besar, perbaharui di dalam hidup kita. Maka kondisi hari ini ayo kita belajar. Kalau kita dalam kesulitan, mulai bernyanyi di hadapan Tuhan. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar kau kerjakan seturut siapa? Seturut maumu. Apakah itu suruh protes? Tidak. Ku duduk diam di kakimu. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua berikutnya, saudara, iman itu tidak mendengarkan praduga. Sebenarnya praduga dari hidup kita, praduga itu kadang cara pandang kita. Kadang kita kan suka membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Wah ini nanti begini, wah ini nanti begini, wah ini besok begini, wah ini nanti begini. Masih hari ini sudah meributkan sesuatu yang besok yang belum pasti. Padahal kita punya Tuhan yang bisa bekerja dalam setiap detik waktu hidup kita. Berapa banyak orang yang direpotkan dengan sesuatu yang terjadi, udah ributnya sekarang, stresnya sekarang, padahal itu tuh gak akan terjadi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biasanya kalau itu terjadi, orang kemudian terburu-buru. Nah kalau terburu-buru biasanya langsung menjerumuskan. Lalu orang katakan, udah lakukan sesuatu. Coba kalau panik kan bisa melakukan sesuatu, ya kesana kesini tidak jelas. Lakukan sesuatu. Kalau kamu berdiri tegap dan sebagainya, menunggu, itu adalah kemalasan. Lalu kemudian saudara perhatikan, membuat kemalasan. Dan sepertinya kalau kita mencari Allah, itu dianggap menjerumuskan diri. Laut ada di depan, ini penyerang, mumpung mereka tidak lihat, ayo lari, gitu kan. Mereka kan kemah di tepi laut itu. Kalau mereka terburu-buru ikut suaranya, lari pasti tercerai-berai. Tapi kata Musa, tetap diam di situ, berkemah di situ. Waktu Fir'aun ditutup oleh tiang awan, mereka juga tidak lari, saudara. Mereka tetap ada di situ. Kenapa? Menantikan Tuhan. Saudara perhatikan, ini yang hebat. Berapa banyak kita karena terburu-buru, karena panik, kesulitan itu bukan selesai. Breakthrough itu tidak terjadi.
Kenapa? Karena kitanya kemudian bukan menantikan pertolongan Tuhan. Yang ada adalah sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau ada kesulitan, gali lubang, tutup lubang, sehingga menjadi semakin besar akhirnya. Menyelesaikan masalah dengan masalah, menyelesaikan masalah dengan persoalan, menyelesaikan masalah dengan berbohong. Berbohong satu kali akan ditutup dengan bohong 3 kali, terus begitu. Itulah makanya iman tidak mendengarkan praduga, juga kepada putus asa, pengecut, tindakan terburu-buru. Tetapi iman akan bergerak, iman akan bertindak, berdiri tegap, tidak goyah seperti batu karang. Dia akan membuat kita tidak goyah, dia akan membuat kita tetap teguh. Kenapa? Karena kita punya iman. Ya kan, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk seperti itu. Saudara, kita senang dengan lagu-lagu pujian lama kan. Pujian lama kan yang begitu luar biasa kan. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, terus mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, lagu ini diciptakan oleh seorang yang dalam kesulitan sebenarnya. Ya kan, dia sedang dalam kesulitan, bahwa dia berjalan, dia pikir ke Amerika waktu itu akan mendapatkan hasil yang hebat. Ternyata selama 6 bulan tidak apa-apa. Di pinggir laut dia sambil nendangin sampah-sampah, dia bernyanyi itu. Tapi akhirnya setelah dia betul-betul menancapkan imannya, Tuhan buka jalan keluar. Berdiri tegap ini adalah jaga sikap tubuh. Sikap tubuh sebagai orang benar yang tetap konsisten di dalam Tuhan, untuk kemudian siap bertindak mengharap perintah selanjutnya dengan riang. Saya mencoba untuk jemparingan. Ternyata yang ringan begitu tidak gampang loh ya. Ternyata tidak gampang sekali cara memegangnya, cara menariknya, cara menaruh senjatanya. Ini benar-benar begitu luar biasa. Tidak sembarangan. Ada yang gemeter ngotot tak jadi, tapi begitu siap itu ternyata ditempelkan di pipi begini. Ini sudah pasti ini. Dan begitu dilepaskan, yes, ini tak gitu, itu luar biasa saudara. Ternyata inilah hidup kita. Kita ini seperti anak panah di tangan pahlawan. Manut saja yang siap untuk dilepaskan menunggu perintah selanjutnya dengan riang dan dengan sabar, sampai dengar Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-15. Di situ disebutkan kata firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara, kita menunggu perintah itu berangkat. Saudara, kenapa? Kalau berangkat itu kan berjalan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mungkin hari ini berada di jalan buntu. Memang umat Tuhan waktu itu ketika ada di jalan buntu, akhirnya menghasilkan kepanikan. Kepanikan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Yang perlu dilakukan di sini ayat yang ke-13, berdiri teguh. Perhatikan di situ. Kata firman Tuhan, ayo jangan takut, berdiri teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang perlu dilakukan adalah yang diimani Musa. Ketika kita tidak mampu, Tuhan mampu. Ketika tidak tahu, Tuhan tahu. Ketika tidak bisa, Tuhan bisa. Ketika tidak mengerti, Tuhan mengerti betul apa yang sedang dan akan kita lakukan. Sehingga kabar baiknya dengan divine breakthrough yang akan kita hadapi dan kita nikmati di tahun 2021 ini adalah Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita. Kalau kita taat, kita tetap berdiri. Perhatikan dalam ayat 15, saya akan bacakan ulang kembali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16 berkata, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal tongkat itu. Tapi perhatikan, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Kenapa? Karena tujuan yang Tuhan lakukan ketika diizinkan ada persoalan itu, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Supaya mereka tahu bahwa Tuhanlah yang membawa kita keluar
dan menuntun kita sehingga kita menjadi surat pujian karena menikmati penyertaan Tuhan. Selamat tahun baru, selamat menikmati divine breakthrough di seluruh area kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, keluarga Philadelphia, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa ketika Tuhan mengatakan diam tadi ya Bah ya, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita diminta untuk bersandar, berfokus kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang akan melesatkan anak panah hidup kita ini. Begitu ya Abah ya? Ya. Baik, untuk itu marilah kita akan berdoa. Dipersilakan Abah akan mendoakan kami keluarga Philadelphia, baik yang saat ini mengikuti live streaming maupun yang mendengarkan secara onsite pada saat pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu buat tahun yang baru. Kami bersyukur karena kami diizinkan melewati tahun yang sudah kami lewati. Hari ini kami berani berkata Ebenezer, semua karena anugerah Tuhan sampai di sini Tuhan sudah menolong. Allah yang sudah menolong sampai hari inilah Allah yang akan terus memimpin kami, menuntun kami, menopang kami, mengarahkan kami, membawa kami menikmati divine breakthrough di seluruh area kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Hari ini Tuhan, dimanapun keluarga Philadelphia berada, baik yang hari ini menikmati live streaming ini maupun yang nanti akan melihat YouTube-nya Tuhan, baik juga di Facebook-nya, demikian juga keluarga Philadelphia secara keseluruhan. Tuhan, hamba berdoa dari tempat ini, jadilah Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan mereka. Ketika hari-hari ini menghadapi persoalan, biarlah kami punya satu iman seperti Musa. Jangan takut, tetaplah teguh. Perhatikan di situ kata firman Tuhan. Lalu kemudian lihatlah apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita, dan berani kita berkata, orang Mesir yang kamu lihat sekarang ini, maka kita berani berkata, masalah yang kami lihat hari ini, persoalan yang kami rasakan hari ini, bersama dengan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, kami tidak akan melihat lagi, dan kami mau berjalan di tanah yang kering supaya dunia tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Kami menikmati splitting di dalam hidup kami. Ada pemisahan orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh, sehingga kami betul-betul menikmati. Ada vision, ada pelipat gandaan di dalam seluruh area kehidupan kami. Kalau hari ini orang berpikir, oh ini Krismon, semua menakutkan, tetapi kami bertertawa, kami bersuka cita, sebab bagi kami Krismon itu adalah Kristus menolong di dalam seluruh area kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan atas bangsa kami, berkat Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami, berkat Tuhan atas lingkungan di mana kami berada, berkat Tuhan di tempat kami bekerja, berkat Tuhan di tempat kami berusaha, berkat Tuhan di tempat kami berstudi, berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih anugerah, penyertaan dan pemeliharaan Allah menyertai kehidupan kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Terberkati. Haleluya, amin, haleluya. Inilah Haleluya. tahun pembebasan bagi kita. Inilah tahun bagi kita untuk kita menikmati terobosan ilahi dari Tuhan. Amin. Mari kita akan melangkah dan kita angkat pujian. Ini tahun pembebasan. Bagi semua orang
siap menerima terobosan ilahi. Sampai jumpa besok Minggu dalam ibadah awal tahun di Base Camp Berbah jam 16 disertai live streaming, dan juga selanjutnya ibadah kedua jam 17.30 serta pagi jam 7.30 di Base Camp Paris. Besok ada perjamuan kudus juga, ada iya. ayat emas. Iya, maka itu Dan adalah ibadah ada awal tahun. apa? Buku ya. Ya. Buku untuk souvenir Natal sudah jadi juga. Oke, Tuhan baik. Yesus berkati. Terima kasih ya, Mbak. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, selamat tahun baru. Tuhan memberkati.